Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Jadi warahmatullah. kami dari Gen Z ingin Mhm. bertanya beberapa pertanyaan nih Oke, Ustadz. apa itu? Jadi yang pertama ini di media sosial itu banyak viral kayak di Israel itu terjadi kebakaran. Mhm. Nah, kebakaran ini tuh suatu musibah atau suatu azab atau karma gitu Ustadz? Ya, jadi begini, eee, memang Allah itu seringkali menghukum seorang hamba yang zalim kepada hambanya yang lain, dan hamba itu bisa muslim, bisa kafir. Iya. Artinya sangat mungkin ini adalah merupakan hukuman dari Allah atas kezaliman yang selama ini mereka lakukan. Sebagaimana kita tahu Fir'aun dihukum seperti itu. Kemudian musuh-musuh Rasulullah, kemudian yang zalim ketika, berada di Mekah juga dihukum dengan seperti itu. Rasa takut yang sungguh luar biasa. Nah, maka apakah ini karma atau tidak? Potensi untuk karmanya bisa jadi ada. Potensi untuk memang musibah sebagaimana Allah berikan kepada hamba yang lain juga bisa. Ada. Tidak ada tanda-tanda khusus, tetapi takutlah, ittaqu da'watal mazlum. Itu yang paling penting. Takutlah untuk mendapatkan doa buruk dari orang yang kita zalimi. Maka Iya. jangan zalim. Nah, pelajarannya itu saja. Kita tidak bisa memastikan itu adalah hukuman dari Allah atau tidak. Tapi intinya jangan sampai kita jadi orang yang zalim kayak Israel saat ini. Bisa jadi kebakaran itu karena hukuman dari Allah. Tapi kita tidak bisa memastikan. Gitu. Baik Allah Ustadz, Allah. terima kasih. Ya. Selanjutnya dari teman saya ya Ustadz. Monggo. Siapa lagi? Ayo, apa lagi? Ustaz, maaf saya ingin bertanya. Di era sekarang kan banyak anak muda termasuk saya bukan jarang sholat sih, kayak lupa waktu akan sholat. Kayak misal lagi main game, tiba-tiba waktunya udah maghrib. Ya. Kadang juga suka diintar-intarin sih. Terus bagaimana cara mengatasi biar Kemalasan konsisten itu. gitu? Iya. Nah, Ya begini, memang sholat itu adalah perintah yang sangat-sangat mendasar ya. Iya. Itu adalah amalan yang akan pertama kali ditanyakan oleh dari seorang hamba oleh Allah di akhirat kelak gitu. Jadi tujuan hidup kita utama itu kan bukan untuk main game, bukan untuk kuliah, bukan untuk dapat kerjaan, bukan untuk kemudian kita jadi anak disekolahin, disuruh kuliah, disuruh kerja, disuruh nikah, disuruh punya anak, habis itu kita melakukan hal yang sama kepada anak kita. Iya. Bukan hanya untuk menjalani siklus itu, tapi hidup di dunia ini adalah tujuan utamanya sholat atau ibadah. Ibadah paling besar itu sholat. Iya. Jadi kalau orang kok punya tujuan hidup, insya Allah sholatnya akan terjaga. Masalah kadang awal waktu, kadang ini, ya sebisanya lah. Karena memang sholat itu fleksibel. Maka yang paling penting bagi teman-teman yang belum bisa melaksanakan sholat 5 waktu, nomor 1 itu 5 waktu dulu. 5 waktu, ya. Bangun jam 8, subuh jam 8 sudah. Supaya tidak terbiasa meninggalkan sholat, itu paling penting. Setelah itu, lanjut perbaikannya dengan tepat waktunya. Iya. Jadi pertama itu 5 aja dulu, sebisa-bisanya, sejadi-jadinya, habis itu baru perbaiki teknisnya. Nah itu caranya seperti itu. Karena kalau langsung harus ideal, ya namanya orang kan butuh belajar. Dan perintahnya itu sebenarnya usia 0 sampai 7 orang tuanya harus selalu ngasih lihat bahwa orang tuanya sholat. Iya. 7 sampai 10 harus kemudian disuruh sholat. Supaya apa? Supaya pas dari umur 10 itu kalau dipukul nggak mau sholat itu nggak apa-apa. Boleh. Nah, supaya ketika sudah balik itu dia terbiasa untuk tidak meninggalkan sholat. Karena yang susah dari sholat bukan sholatnya, Niatnya. bukan niatnya, Oh, bukan. istiqomahnya. Oh, Nah, istiqomah. itu istiqomah itu kan continue, kurang lebih Iya, seperti itu. Nah, konsisten. kurang lebih seperti itu. Oh, caranya. iya, iya. Allah Tapi- alam bisawab. Nah, sama itu Ustaz, untuk misalnya kita udah mau niat sholat, nah tapi nggak sengaja kelupaan gitu. Padahal udah niat sholat, itu dosanya tetap Ya. tercatat atau? Ya kalau sudah niat sholat terus mau sholat terus lupa akan satu hal gitu ya, kok bisa lupa ya? Nah, Iya. lupa itu kan satu hal yang tidak bisa kita kontrol. Iya, betul. Yang penting pas ingat sholat udah. Oh iya. Nggak usah terlalu dipikir, saya kok tadi kelupaan ya? Nggak usah terlalu dipikir, itu bukan perbuatan kita. Yang perlu dilakukan ketika niat, ketika ingat, terus apa? Sholat. Lakukan. Sudah, cukup. Yang penting itu. Oke, ya. Gitu. Oke. Halo, alam bisawab. Ya, oke. Makasih ya, Ustaz. Ya, lagi? Teman saya. Assalamualaikum Ustadz. Di sini saya menanyakan, haji yang menghasilkan uang yang dari haram itu bagaimana Ustadz? Itu hukumnya sah apa haram? Ya, jadi begini, orang haji pakai duit haram, misalnya dari korupsi gitu kan. Ya. Itu apakah hajinya sah atau tidak? Begini. Kebanyakan ulama mengatakan hajinya tetap sah tapi dia dosa.
dan dia wajib mengembalikan uang haram itu. Ini persis kayak orang sholat, laki-laki pakai celana pendek, mau sholat nggak ada sarung, adanya di jemuran tetangga. Ya. Dia ambil tanpa pinjem. Sholatlah, sholatnya sah apa nggak? Sah, wong nutup aurat. Tetapi dosa karena minjem sarung orang nggak ngomong. Jadi harus dikembalikan. Harus dikembalikan, tapi sholatnya sudah sah, nggak usah diulang. Jadi hajinya tetap sah, tetapi dia berdosa. Kayak kan? berhutang gitu dong berarti. Jadi jatuhnya berhutang. Ya kan gini, itu uang dipakai haji atau tidak dipakai haji, kan dia tetap berhutang. Iya sih. Ya kan? Nah, jadi hajinya nggak masalah intinya, tetapi tanggung jawabnya adalah terhadap keharuman uangnya, bukan terhadap ibadah hajinya. Ya semoga kita semuanya dihindarkan dari dapat duit haram, ya, dan dicukupkan dengan duit halal sehingga bisa haji pakai duit halal. Oke. Terima kasih Gitu ya. Ustadz. Sama-sama. Siap, makasih. Ya.